Melati dari kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keperawatan kesehatan komunitas dalam perspektif Islam. Keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan mematuhi kebutuhan dasarnya baik aktual maupun potensial. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Muharram, kumpulan syair Al-Hadiyah Al-Islamiyah, wahai Rufaidah, ajarkanlah kasih sayang kepada manusia dan tambahkan ketinggian harkat kaummu. Ambillah orang yang terluka dan sayangilah. Berkelilinglah di sekitarnya dari waktu ke waktu. Bila orang-orang tidur mendengkur, maka janganlah engkau tidur demi mendengar rintihan orang yang sakit. Selanjutnya, permasalahan klien dengan segala keunikannya tersebut harus dihadapi dengan pendekatan silaturahmi atau interpersonal dengan sebaik-baiknya, didasari dengan iman, ilmu, dan amal. Lalu, keperawatan juga sebagai suatu manifestasi dari ibadah yang terbentuk pelayanan profesional, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada keimanan, keilmuan, dan amal, serta kiat keperawatan berbentuk pelayanan biopsiko-sosial, kultural, spiritual yang komprehensif. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, yaitu, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan dalam Quran Surat Shad ayat 72, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian dan telah kutiupkan ke dalamnya ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, konsep klien dalam keperawatan komunitas adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Manusia atau individu sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah, terdiri atas beberapa komponen, yaitu jasad fisik, ruh, dan nafs jiwa. Dalam komponen manusia yang tadi telah disebutkan, yaitu ada fisik atau jasad. Komponen fisik adalah komponen jasad atau bentuk yang dapat makan dan minum, berjalan, mendengarkan, melihat, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran Surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua ada ruh. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya atau manusia dan kutiupkan kepadanya ruh atau ciptaanku, maka hendaklah kamu, malaikat, jin, dan iblis tunduk dengan bersujud. Itu dalam Quran Surat Shad ayat 72. Yang ketiga ada nafs atau jiwa, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya ada sehat dan kesehatan. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian, menurut hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, barang siapa sehat badannya, damai di hatinya, dan punya makanan untuk sehari-harinya, maka seolah-olah dunia seisinya dianugerahkan kepadanya. Berpedoman pada hadis tersebut di atas, maka sehat bukan hanya terbebas dari rasa sakit dan cacat belaka. Manusia yang sehat adalah manusia yang sejahtera dan seimbang secara berlanjut dan penuh daya mampu. Dalam bahasa Indonesia, sehat dan afiat sering menjadi kata majemuk, yakni sehat walafiat atau sehat afiat. Menurut WHO menyatakan bahwa sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, rohani, maupun akal, sosial, dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Kalau menurut MUI, dalam Munas tahun 1983, merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmania, rubaniyah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan pengamalan tuntunannya dan memelihara serta mengembangkannya. Lalu ada konsep promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam Islam. Upaya promotif di bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kondisi dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 95. Dan sekali-kali mereka tidak ingin kematian ini selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Selanjutnya, upaya preventif
Berkaitan dengan upaya preventif dalam Al-Quran dan Al-Hadis dijelaskan sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, menurut surat At-Tahrim ayat 6. Lalu upaya kuratif, berobatlah kamu wahai manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua atau pikun, menurut hadis riwayat Ashabus Sunan. Lalu ada upaya rehabilitatif. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, menurut Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Lalu yang kedua yaitu Islam mengajarkan kepada umumnya untuk senantiasa memelihara lingkungan, baik lingkungan internal yaitu genetika, struktur tubuh serta psikologis, dan lingkungan eksternal yaitu fisik, biologis, sosial, kultural. Termasuk di dalamnya lingkungan spiritual agar senantiasa dalam keadaan suci dan bersih. Yang ketiga yaitu baik buruknya lingkungan akan tergantung pada manusia yang mendiami bumi ini. Yang terakhir yaitu apabila manusia mampu memelihara lingkungan dengan baik, maka baiklah kehidupan ini. Begitu pula sebaiknya, jika manusia merusaknya, maka malapetakallah yang akan menimpanya, seperti bencana banjir, wabah penyakit menular, polusi udara, dan lain-lain. Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yaitu, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air Dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering. Dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, lalu ada Quran surat Al-A'raf ayat 54 yaitu, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, alhamdulillah.